Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Pratiwi berserta rekan saya Werda Nurjana. Halo, hai. Dan Juan Neksi. Hai. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan proses sintesis protein. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu proses sintesis protein. Proses sintesis protein yaitu proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik. Mengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi polipeptida. DNA sebagai sumber materi genetik yang di dalamnya terdapat nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintesis proteinnya dapat dilakukan di ribosom. Untuk itu, diperlukan perantara RNA agar proses proteinnya dapat berlangsung. Jadi, proses protein adalah rangkaian molekul yang DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Proses protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi yang akan dijelaskan oleh Werda Nurjana dan Juan Neksi. Kepada Werda dan Juan dipersilakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa serangkai DNA itu mengandung basa nitrogen, di mana berfungsi sebagai penyampaian pesan kepada ribosom untuk membentuk protein tertentu. Mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Yang terjadi pada transkripsi adalah sebagai berikut. Kalau kita punya serantai DNA yang basa nitrogennya tuh nggak berpasangan, jadi bebas seperti ini, ia bisa menjadi wadah untuk membuat rantai RNA baru. Nah, kata transkripsi atau transcribe kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu menulis ulang dalam format yang berbeda. Dan itulah yang terjadi pada proses transkripsi. Pesan yang ada pada DNA ini akan ditulis ulang oleh RNA. Jadi kalau pada DNA kan basa nitrogennya itu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau pada RNA, timinnya itu diganti dengan uracil. Jadi adenin, uracil, guanin, dan sitosin. Dan kita mau mengubah DNA menjadi RNA, kita mengingat bahwa adenin itu pasangannya dengan uracil dan guanin pasangannya dengan sitosin. Jadi di sini setiap adenin akan berubah menjadi uracil, yang guanin akan menjadi sitosin, dan setiap sitosin akan menjadi guanin. Nah, kalau kita menemukan timin gimana? Sebelumnya kan kita udah melihat bahwa adenin itu pasangannya timin. Jadi setiap kita ketemu timin, maka RNA-nya akan berubah menjadi adenin. Nah, begitulah proses transkripsi. Jadi setelah transkripsi, sekarang kita punya sebuah rantai RNA yang mengandung pesan yang sama pada DNA, ya cuman dalam bahasa RNA. Sekarang pesan RNA kita ialah mengirim pesan kepada ribosom. Supaya kita akan memulai proses yang bernama translasi. Maka sebelum yang telah kita ketahui bahwa RNA itu tugasnya untuk mengirim pesan. Pesan dalam bahasa Inggrisnya kan message, dan pengirim pesan kan itu messenger ya. Jadi RNA ini bisa kita katakan sebagai messenger RNA atau mRNA, karena fungsi dia sebagai messenger atau pengirim pesan dari DNA ke ribosom. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi pada proses transkripsi. Baik, proses selanjutnya yaitu proses translasi yang akan dijelaskan oleh Juan. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses yang utama yang menghubungkan sebuah gen ke protein. Translasi hanya dapat terjadi pada mRNA,
sedangkan tRNA dan rRNA tidak dapat ditranslasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan dalam urutan asam amino dari polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dan menggunakannya untuk membuat suatu protein. Mari kita lihat video berikutnya. Pada tahap translasi ini, mRNA akan membaca dan membentuk suatu protein. Dan translasi merupakan proses pembentukan protein yang sesuai dipesan oleh mRNA. Prosesnya adalah sebagai berikut. Satu struktur seperti ini terdiri dari satu basa nitrogen dan helix. Disebut sebagai satu nukleotida. 3 nukleotida kita sebut jadi satu kodon. Di sini kita punya 3 kodon. Nah, setiap kodon pasti basa nitrogennya bervariasi. Misalnya kodon pertama UAA, dan kodon kedua SUG, dan kodon ketiga GSU. Itu berarti basa nitrogennya bisa bermacam-macam. Setiap 3 basa nitrogen dalam satu kodon itu dianggap sebuah pesan atau suatu perintah untuk memanggil asam amino. Misal, UAA bisa saja memanggil asam amino AA1. SUG bisa saja memanggil asam amino 2. Dan GSU bisa saja memanggil asam amino 3. Asam amino itu tidak sembarangan bisa menempel ke kodon. Mereka itu diantar oleh perantara yang kita sebut tRNA. Jadi bisa dibayangkan setiap asam amino ini akan menempel ke salah satu tRNA. Dan misal tRNA dipanggil oleh kodon, maka tRNA akan menempel kepada kodon-kodon tersebut. Dan kalau diperhatikan, tRNA memang membawa asam basa nitrogen yang sesuai dengan pasangan DNA. Misal kodon pertama UAA, maka basa nitrogen tRNA adalah AUU. Dan kodon kedua merupakan SUG, maka basa nitrogen tRNA adalah GAS. Pada kodon ketiga yaitu GSU, maka basa nitrogen tRNA yaitu SGA. Jadi, sesuai dengan aturan basa nitrogen RNA. Setelah melalui fase translasi, sekarang kita mempunyai satu rantai asam amino. Satu rantai asam amino adalah satu polipeptida atau protein. Nah, itu adalah proses translasi. Dan itu adalah sebuah protein yang bisa kita manfaatkan oleh tubuh kita. Sekian dari kami tentang penjelasan proses sintesis proteinnya. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.